wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Allah Akbar. Sakit. Saya udah gak mau terjerumus dalam apapun yang tentang hubungan dengan pesantren ini, Mas. Saya udah gak mau. Tapi ini guru kamu. Silahkan kamu sungkem aja, sungkem. Nggak apa-apa. Dia itu guru kamu kok. Sungkem aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini khusus malam hari ini saya kedatangan seorang tamu. Ini adalah seorang santri. Ya, dia itu santri yang memang belum lama di pesantren ini. Jadi karena saya pernah datang ke desa ini ataupun ke tempat ini, beliau langsung mendatangi saya. Karena apa? Ya, beliau sedang berjuang untuk harga dirinya, teman-teman. Ini asal kalian tahu, ini adalah tempat di mana jalan menuju ke saya menghancurkan Ki Wangsul, ya teman-teman ya. Dan di tempat inilah Ki Wangsul itu wafat, ya, nauzubillahimindzalik. Ki Wangsul itu tiada. Dan karena keburukan dia, Allah menghazabnya lewat tangan saya, teman-teman. Dan ini adalah seorang murid dari pesantren yang didirikan oleh kakaknya Ki Wangsul, ya. Boleh dijelaskan, Mas, ini kronologinya kepada orang yang di rumah? Ya, jadi begini ya. Ini manggil saya gimana nih? Om atau Mas atau Pak nih? Terserah saja. Mungkin ya Mas aja yang mungkin ya. Ya. Ya, begini Mas, saya adalah seorang murid pesantren kakaknya Ki Wangsul. Saya masuk pesantren ini itu juga ya lumayan lah ya, Mas. Tapi saya itu masa aneh, Mas, setelah masuk pesantren ini. Karena kalau menurut saya itu seperti agak melenceng, Mas, dari agama yang harusnya saya pelajari. Maaf, maksudnya melenceng itu tetap sholat kan? Sholat tetap sholat, berjalan sholat. Namun sholatnya itu bukannya mengarah kiblat, tapi malah justru ke arah benda lain seperti itu. Tapi tata cara sholat tetap sama. Tetap sama, gerakannya pun sama, cuman arahnya yang salah, Mas. Bukan menghadap ke kiblat seharusnya kita sholat. Baca Al-Qur'annya pun sama. Sama, doa-doanya sama, seperti itu. Cuman di sini itu saya seperti saat menjalankan sholat ya, bukannya saya sedang menyembah Tuhan saya, tapi malah justru seperti menyembah apa itu, seperti pola ya apa intinya dalam hati itu seperti tidak menyembah Tuhan saya yang sebenarnya. Oke, teman-teman, ini yang terjadi seperti ini ya. Dia pun sudah bercerita kepada saya, makanya saya langsung bergegas ke tempat di mana Ki Wangsul itu wafat. Katanya setelah wafatnya Ki Wangsul, tempat ini tuh jadi dituhankan gitu, teman-teman. Nanti kita lihat saja, biar Mas ini yang memandu kita untuk ke sana. Ini saya datang ke sini sendirian, teman-teman, karena beliau ini sangat tergesa-gesa sekali. Jadi saya tak persiapan membawa kru atau apa. Saya di sini hanya membawa satu kamera saja. Dan sebenarnya juga saya itu nggak boleh, Mas, bawa orang sembarangan masuk ke wilayah sini. Itu saya itu bisa kena hukuman nantinya. Tapi karena saya itu sudah merasa gimana ingin sekali menguak apa sih sebenarnya pesantren ini lakukan, saya juga ingin lepas dari pesantren ini, Mas, sebenarnya, Mas. Makanya saya minta tolong kepada Mas. Oke, lebih baik kita langsung menuju ke lokasinya aja. Teman-teman, saya ambil kamera dulu ya. Saya harus menuju ke lokasinya. Ayo, Mas Santri. Ya, ini adalah jalan di mana waktu itu saya berbincang-bincang. Oh iya, ada yang berubah. Ini di sini pohon yang ada putih-putihnya itu adalah pohon kematian Ki Wangsul di tempat ini. Ki Wangsulnya itu di tempat ini. Astagfirullahaladzim.
Loh, 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 loh. Kok kamu jadi ikutkan kayak gitu? Katanya kamu mau menguak. Iya, Mas. Soalnya yang diajarkan kalau mendatangi tempat ini harus seperti itu. Jika tidak, nanti bisa mendapatkan malapetaka atau karma yang menimpa diri saya, Mas. Tidak bisa melakukan seperti itu kepada pohon ini. Oh gitu. Oke, kita bersama-sama ya. Di pohon inilah saya melakukan sholat menghadap ke pohon ini. Kenapa kamu tidak menolak? Sedangkan batin kamu kan, kamu punya Tuhan. Saya sempat menolak, Mas. Heeh. Saya sempat berontak, saya tidak mau apapun alasannya, tapi itu saya pernah diikat di pohon ini. Oh, kamu kalau berontak diikat di pohon ini. Setelah saya diikat di pohon ini, Terus setelah diikat gimana? setelah diikat, ya seperti itu. Sepertinya saya dalam hati seperti ada yang berkata, kalau sholat itu menghadap ke pohon ini, seperti memang sudah terikat ke pohon ini, Mas. Setelah dilempasi katanya. Tapi saya yakin batin kecil kamu pasti selalu menolak. Ada berapa santri? Mungkin ada sekitar 200 santrian. 200 santri. Yang disesat seperti ini. Saya sholat itu kadang sampai nggak sadar waktu, Mas. Sampai lupa waktu, tiba-tiba saya sholat bisa berjam-jam, Mas. Bentar, Saya sadari. gak sadar waktu, sholat sampai berjam-jam. Siang ya, Mas. Hah? Katakanlah duhur lah ya, Mas. Kok tahu-tahu saya sholatnya udah habis asar seperti itu. Oh. Apa mungkin masnya terlalu kusuk kali? Juga saya nggak tahu, Mas. Intinya saya hanya ingatnya itu saya mulai sholat, lalu setelah sholat saya juga baru sadar, kok sudah jam segini, berarti saya tadi perasaan sholatnya jam segini begitu. Bentar ya, teman-teman, saya gunakan otomatis untuk zoom dan mengikuti pergerakan ya, biar nanti gak ini ya. Ini saya sudah setel otomatis di kamera, jadi ketika ada sesuatu dia akan zoom sendiri dan zoom out sendiri. Oh, Nah itu dia, Mas. Saya minta tolong. oke. Dan waktu itu ya, tapi kamu tak punya dendam kan sama saya kan? Tidak. Jadi waktu itu memang saya membunuh Ki Wangsul di sini. Saya pernah dengar itu. Iya, tapi waktu saya melakukan itu, ini belum ada pohon yang disembah kayak gini. Iya. Apakah mungkin ini tuh penyebabnya karena untuk ini ya? Jangan-jangan Ki Wangsul itu dimakamkan di sini, lalu ini sebagai penyembahan. Kamu masuk ke santri ini udah berapa lama? Saya sebenarnya sih belum terlalu lama ya. Mungkin 1 bulanan, mungkin kurang lebih ya, Mas. Jadi 1 bulan langsung dipakai ini? Diajarkan seperti ini. Enggak. Kamu sebenarnya sebelumnya cari tahu dulu atau enggak sih? Saya nggak cari tahu dulu, Mas. Saya hanya tahunya, wah itu ada pesantren. Saya mencoba masuk ke sana itu seperti itu. Nah, itu karena miliknya kakaknya Ki Wangsul. Astagfirullahaladzim. Jadi Ki Wangsul itu sudah saya hancurkan sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Wih.
Gak ada yang aneh sih. Ini kain kafan ya teman-teman ya. Ini kain kafan nih. Yang digunakan untuk membungkus ini adalah kain kafan. Jadi semuanya kalau sholat itu harus menghadap ke sini. Iya. Entah di arah sana ya harus hadap ke sini. Kalau arah sana harus hadap ke sini. Betul. Ini penyalahgunaan ini, penyelewengan ini. Ini udah nggak benar teman-teman ya. Patokan untuk kita sholat. Bentar. Oh, kamu bisa keluar dari pesantren itu? Bagaimana caranya? Ya karena saya itu mengendap-endap. Dan juga saya itu sebenarnya bisa keluar dari pesantren, saya itu ada tugas kan ada tugas masing-masing Iya. santri ya mas ya. Dan kebetulan pada malam hari ini saya itu ada tugas, yaitu apa namanya ya, belanja mas. Jadi kamu bergegas langsung hubungi saya, cari saya gitu. Saya memanfaatkan waktu yang bisa saya keluar ini. Oh, pasti kalau kamu pulang ketangkep ini. Soalnya udah lama banget kamu. Ya. Berapa jam kamu ini? Apakah pesantren di santri tempat kamu itu semuanya jago silat? Hanya mungkin kalau jago silat mas ya, setahu saya itu nggak semuanya mas. Ya seperti mungkin yang senior ada, tapi nggak semuanya sih mas. Oke. Kalau memang nggak semuanya, saya bisa atasi kayaknya. Tapi kalau memang semuanya lawan 200, saya nggak tahu ya saya bisa menang atau enggak. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kalau saya bisa menang atau enggak. Benar ya teman-teman ya, saya gunakan indera saya supaya saya bisa mendeteksi ada nggak sih gerakan di dalam. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya merasakan getaran teman-teman. Saya merasakan ini. Saya merasakannya. Ya, saya merasakan ini. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo siapa yang di dalam? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allah Akbar. Sakit. Kamu tenang. Jangan lari ya. Jangan lari. Ini adalah guru kamu. Wujud sesungguhnya guru kamu. Tapi yang di dalam pesantren wujudnya nggak seperti ini mas. Iya, tapi wujud aslinya itu seperti ini. Dia sudah menjadi iblis. Asal kamu jangan lari, dia nggak akan menyerang. Tapi kalau kamu lari, dia akan menyerang. Teman-teman, saya tunjukkan kepada kalian bagaimana wajah dia itu sesungguhnya. Ya, tapi hanya sebentar saja ya teman-teman ya. Dia nggak akan menyerang. Ya, dia juga bingung. Dia pasti bingung. Kenapa saya bisa memanggil dia? Lihat.
Lihat wajah dia teman-teman. Dia pasti bingung. Bingung sekali dia. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat dia, Mas. Kamu itu disuruh sungkem sama dia. Saya udah gak mau, Mas. Saya udah gak mau terjerumus dalam apapun yang tentang hubungan dengan pesantren ini, Mas. Saya udah gak mau. Tapi ini guru kamu. Silahkan kamu sungkem aja, sungkem. Nggak apa-apa. Dia itu guru kamu kok. Sungkem aja nggak apa-apa. Dia sungkem ya teman-teman ya. Ya kan? Dia baik sama kamu. Dia malah bingung kepada saya. Kok aneh saya bisa mengeluarkan dia gitu. Coba Mas, kamu kesini. Kamu di tengah sini. Waktu itu kamu terikat seperti ini kan? Iya, betul. Asal kamu tahu ya, selama kamu terikat, dia ini berada di depanmu seperti ini. Dia terus merasuki otakmu, terus melihat. Seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Iya. Dan kamu ingin kembali kan? Iya, saya ingin bebas, Mas. Bebas. Kamu harus ambil pikiranmu yang secara nalar biasa di otak dia, karena dia yang menyimpannya. Harus menempel tembok ini, dan kamu harus menghadap ke dia sekuat mungkin. Tatap matanya, tatap matanya, tatap terus ya, terus, dan kamu akan kembali seperti biasa. Saya akan membantumu lewat sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Balik. Allahu Akbar. Allah. Balik. Allah. Dia pingsan. Gak apa-apa teman-teman. Dia pingsan di bawah. Dia sudah bukan muridmu lagi. Kamu bingung kan kepada saya? Asal kamu tahu, saya itu tidak pernah berjumpa dengan kamu, tapi kamu adalah ras yang sama. Asal kamu tahu, kamu bersama Ki Wangsul itu adalah ras yang sangat buruk menurut saya. Jadi saya juga harus membunuhmu. Hah? Kamu kaget? Kaget dengan saya? Iya, ini saya. Saya yang berhasil melenyapkan adik Ki Wangsul. Silahkan kalau kamu mau menyerang saya akan obrak-abrik tempat ini.
bawa semua santrimu ke sini. Saya justru akan menyadarkannya, bukan berarti mereka akan menyerang saya, tapi saya akan menyadarkannya di hadapanmu semuanya. Bahkan semua muridmu akan menyerangmu. Astagfirullah. Ini harus saya bubarkan. Teman-teman, saya harus melepaskan ini. Meskipun dia itu sangat marah, semarah apapun dia, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Ini dipaku ya. Oh, tetap saya nggak peduli. Akan saya tarik ini. Kencang sekali ini pakunya, teman-teman. Alhamdulillah, karena satu pakunya, ada dua. Sialan. Kamu pikir saya takut? Hah? Saya nggak ada takut-takutnya, teman-teman. Ini kasihan sekali ini anak, ya. Dia di bawah pingsan, tapi nggak apa-apa, biarkan dia pingsan aja. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghidupkan Ki Wangsul kembali. Jadi cara melenyapkan dia itu gampang. Ini apa?